Ketemu lagi dengan aku, Wulandari, dengan NIM C1C021268. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ilmu keperilakuan dalam perspektif akuntansi. Nah, kita langsung aja membahas tentang materi yang pertama, yaitu tentang aspek-aspek dalam akuntansi keperilakuan. Nah, apa aja aspek-aspeknya? Yang pertama itu adalah akuntansi yang merupakan tentang manusia. Nah, akuntansi adalah mengenai akuntansi. Orang yang merasa optimis dengan hal tersebut akan membantah bahwa terdapat banyak reaksi perilaku yang tidak menguntungkan terhadap sistem akuntansi. Yang kedua, aspeknya yaitu akuntansi merupakan tindakan. Nah, dalam berorganisasi, semua anggota itu harus mempunyai peran yang harus dimainkan dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, kita membahas tentang dimensi dalam akuntansi keperilakuan. Nah, informasi ekonomi ini dapat ditambah dengan tidak hanya melaporkan data-data keuangan saja, tetapi juga menambahkan data-data non-keuangan yang terkait dengan proses pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. Nah, akuntansi itu harus memasukkan dimensi-dimensi keperilakuan ini dari berbagai disiplin ilmu lainnya yang terkait dengan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi. Para akuntan keperilakuan juga menyadari bahwa mereka dapat dengan bebas mendesain sistem informasi untuk mempengaruhi motivasi, semangat, dan produktivitas karyawan. Tanggung jawab mereka menjangkau keluar pengumpulan dan pengukuran data yang sederhana untuk meliputi persepsi dan penggunaan laporan akuntansi oleh orang lain. Nah, definisi akuntansi terbaru dalam lingkaran profesional akademis menyiratkan bahwa komunikasi dan pengukuran data ekonomi ini digunakan untuk berbagai pengambilan keputusan serta sasaran hasil keperilakuan. Materi selanjutnya tentang ruang lingkup akuntansi keperilakuan yang sangat luas. Nah, sangat luasnya ini bagaimana? Yaitu meliputi yang pertama, aplikasi dari konsep ilmu keperilakuan terhadap desain dan konstruksi sistem akuntansi. Yang kedua, studi reaksi manusia terhadap format dan isi laporan akuntansi. Yang ketiga, cara dengan mana informasi diproses untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, yang keempat, pengembangan teknik pelaporan yang dapat mengkomunikasikan perilaku para pemakai data. Dan yang terakhir, ada pengembangan strategi untuk memotivasi dan mempengaruhi perilaku, cita-cita, serta tujuan dari orang-orang yang menjalankan organisasi. Namun, kalau kita lihat secara umum, ruang lingkup akuntansi akuntansi keperilakuan ini dibagi menjadi 3 saja, yaitu di bidang yang besar. Yang pertama, pengaruh perilaku manusia berdasarkan desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi. Yang kedua, pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, yaitu metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dengan akuntansi keperilakuan. Kita bahas tentang ilmu keperilakuan terlebih dahulu. Jadi, ilmu keperilakuan ini mempunyai kaitan dengan penjelasan dan prediksi keperilakuan manusia. Akuntansi keperilakuan menghubungkan antara keperilakuan dengan akuntansi. Sementara itu, ilmu keperilakuan ini merupakan bagian dari ilmu sosial. Sedangkan akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Oleh karena itu, ilmuwan keperilakuan terlibat dalam riset terhadap aspek-aspek teori motivasi, keputusan sosial, maupun bentuk sikap. Sementara itu, para akuntan keperilakuan menerapkan unsur-unsur khusus dari riset atau teori tersebut untuk menghasilkan hubungan dengan situasi akuntansi yang ada. Tetapi, para akuntan tidak akan mempelajari seluruh aspek tersebut, karena sebagian mereka berada di luar batasan-batasan akuntansi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perspektif berdasarkan perilaku manusia. Nah, ketiga hal tersebut, psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial menjadi kontributor utama dari ilmu keperilakuan. Ketiganya melakukan pencarian untuk menguraikan dan menjelaskan perilaku manusia. Walaupun secara keseluruhan mereka memiliki perspektif yang berbeda mengenai kondisi manusia, psikologi terutama merasa tertarik dengan bagaimana cara seseorang individu bertindak. Fokusnya didasarkan pada tindakan orang-orang ketika mereka bereaksi terhadap stimuli dalam lingkungan mereka, dan perilaku manusia dijelaskan dalam kaitannya dengan ciri, arah, dan motivasi individu. Keutamaan psikologi didasarkan pada seseorang yang sebagai suatu organisasi. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan terakhir kita tentang hal yang penting dalam melakukan organisasi. Nah, yang pertama itu ada teori peran. Nah, dapat digambarkan secara sederhana sebagai bagian dan orang-orang yang berinteraksi satu sama lain. Nah, yang selanjutnya ada budaya.
merupakan studi keperilakuan manusia yang sistematis yang bergantung pada dua fakta. Pertama, orang-orang bertindak secara teratur dan dengan pola yang berulang. Kedua, orang-orang tidak mengisolasikan bentuk tetapi mereka saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, budaya yang tadi sempat kita bahas merupakan satu titik pandang yang pada saat bersamaan dijadikan jalan hidup oleh suatu masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komitmen organisasi. Merupakan tingkat sampai sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta niat untuk mempertahankan suatu konflik yang timbul karena mekanisme pengendalian birokratis organisasi tidak sesuai dengan norma aturan, etika, dan kemandirian profesional. Nah, yang selanjutnya ada konflik peran. Suatu konflik yang timbul karena mekanisme pengendalian birokratis organisasi tidak sesuai dengan norma aturan, etika, dan kemandirian profesional. Yang selanjutnya konflik kepentingan. Yang dimaksud di sini ialah suatu organisasi yang ingin mencapai tujuannya. Yang selanjutnya konflik kepentingan. Yang dimaksud oleh konflik kepentingan ini ialah suatu organisasi ingin mencapai tujuannya secara efektif. Maka dari itu, organisasi tersebut harus merancang sedemikian rupa dengan birokrat dan karakteristik. Yang terakhir, pemberdayaan karyawan. Terdapat beberapa faktor yang mendorong organisasi dalam melaksanakan pemberdayaan. Beberapa di antaranya yaitu tuntutan pelanggan yang semakin tinggi terhadap kualitas produk maupun layanan, jaminan keamanan, perlindungan konsumen, persaingan dalam efisiensi dan inovasi produk, penggunaan teknologi baru yang canggih, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Oke, baik, cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih sudah nonton, semoga penjelasan aku mudah untuk dimengerti, dan sampai jumpa di video selanjutnya.